Di bawah tanah terdapat kuil dewa kegelapan. Bayangan samar yang tersisa dari 3 dewa pilar, jiwa-jiwa manusia neon yang meronta di atas altar, deretan tori merah yang berdiri satu demi satu, serta penghalang yang terhubung oleh tali rami. Semua potongan ingatan itu mengalir deras ke dalam benak Yang Xinxin. Budaya Jomon, budaya asli neon, berasal dari negara Zebian, milik ras tikus transformasi. Mereka memuja tali, menjadikannya sebagai dasar dari sistem tulisan. Sejak zaman kuno, orang-orang neon percaya bahwa tali dapat membentuk segel penyegel, dan kepercayaan itu juga berasal dari sana. Yang Xinxin menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menarik kembali tangannya. Cahaya merah muda sepenuhnya menelan sisa cahaya biru terakhir di mata Runu. Tubuhnya langsung melemah dan terkulai. Ia ditopang oleh wilayah tanpa wujud, melayang di udara seperti boneka kain, yang jiwanya telah tersedot habis. Ingatan miliknya sudah selesai dibaca. Kondisi dasar negara Zebian sudah kita kuasai. Yang Xinxin menyeka keringat di pelipisnya, lalu menatap Zhang Yi dengan sedikit kebanggaan di matanya. Masukkan dia dulu. Zhang Yi mengangkat tangannya dan meraih. Runu langsung dikirim ke dalam ruang bayangan. Mungkin nanti bidak ini masih bisa digunakan. Ia kemudian mengangkat kepala dan memandang ke langit di atas kota Tianhai di kejauhan. Siluet kota itu tampak sangat hancur setelah perang. Bangunan-bangunan yang runtuh berdiri seperti tulang patah yang menusuk di tengah angin laut, memberi perasaan sakit yang menekan. Jejak 2 tahun pertempuran berdarah di kota Tianhai terlihat jelas dan menyakitkan mata. Hamparan besar reruntuhan membentang di zona pertahanan pesisir. Dinding-dinding yang hancur tampak seperti luka lama yang terkoyak. Beberapa rumah sementara dari pelat logam berdiri berdesakan di antaranya. Parit-parit perang yang berkelok dan benteng pertahanan membuat seluruh kota terikat, seperti seutas tali yang bisa putus kapan saja. Banyak gedung tinggi yang dulunya megah telah dibom hingga terpotong, hanya menyisakan kerangka rusak yang mencuat di angin laut. Zhang Yi tak bisa menahan diri untuk menghela napas panjang. Menghancurkan itu mudah, membangun itu sulit. Dulu butuh waktu begitu lama untuk membangun kota Tianhai, tapi setiap kali dihancurkan, selalu begitu mudah. Sudah waktunya juga untuk meningkatkan dan memperkuatnya. Sebenarnya sejak awal ia memang berencana merobohkan kota Tianhai dan membangunnya kembali, jadi ia tidak merasa terlalu sayang. Tubuh mereka berdua melesat dalam sekejap, meninggalkan bayangan panjang. Mereka langsung menembus awan dan turun menuju kota Tianhai. Di langit kota Tianhai, sistem pertahanan udara yang sebelumnya tegang hingga batasnya hampir bersamaan menghela napas lega saat ia turun. Yang mulia tertinggi, yang mulia tertinggi. Sorakan untuk Zhang Yi bergema seperti gelombang laut yang mengamuk. Pada saat seperti ini, ketergantungan dan pemujaan mereka terhadap Zhang Yi menjadi semakin dalam. Setiap orang meneteskan air mata haru, merasakan kebahagiaan seolah selamat dari bencana besar. Deng Shentong adalah orang pertama yang berlari ke depan. Matanya cekung dan wajahnya tampak lelah. Tetapi saat ini matanya justru bersinar menakutkan. Begitu ia mengangkat kepala, ia melihat baju perang Kaisar Putih itu turun dari langit. Sial! Ia mengumpat lebih dulu, lalu pada detik berikutnya, sudah menyeringai lebar sambil berlari kencang. Aku sudah bilang, kau tidak akan mati. Orang-orang bilang kau hilang di Mars. Aku bilang mereka semua omong kosong. Bencana seperti kaos ini, mana mungkin surga tega mengambilnya? Deng Shentong berlari sampai di depan Zhang Yi, merangkul bahunya dan mengguncangnya keras 2 kali, seolah ingin memastikan apakah orang ini benar-benar manusia asli. Sudut bibir Zhang Yi terangkat sedikit. Tentu saja, mana mungkin aku mati semudah itu? Orang lain mungkin tidak mengenalku, tapi kau harusnya tahu. Orang sepertiku ini yang paling sulit dibunuh. Dasar kau. Kenapa bisa hilang kontak selama 2 tahun? Deng Shentong memukul bahu Zhang Yi dengan keras, seolah melampiaskan tekanan yang dipendam selama 2 tahun. Kami setiap hari harus membereskan kekacauanmu dan menjaga rumahmu. Kau tahu tidak bagaimana kami menjalani 2 tahun ini? Setiap malam tidur pun tidak pernah tenang. Siang malam kami harus khawatir musuh menyerang. Sedangkan kau pergi begitu saja selama 2 tahun.
Di permukaan laut, bayangan besar perlahan mendekat. Xuanwu mengangkat kepalanya dalam bentuk kura-kura laut. Retakan di tempurung punggungnya saling bersilangan. Retakan itu ia paksa tutup dengan kekuatannya sendiri, membuatnya tampak lebih kasar, tetapi juga lebih kokoh. Kaos! Suara Xuanwu bergema di angin laut. Selamat atas kepulanganmu dengan penuh hasil. 2 tahun meninggalkan bumi, berkeliling di alam semesta. Dengan sifatmu itu, kau pasti tidak akan pergi sebelum membalik Mars sekali. Sepertinya kau mendapatkan banyak harta. Nada suaranya mengandung sedikit candaan, tetapi setelah candaan itu ada desahan tak terlihat. Namun 2 tahun ini, negara Huaxu benar-benar bertahan dengan susah payah. Deng Shentong menundukkan kelopak matanya. Pokoknya, yang penting kau sudah kembali. Ia mengenakan mantel tempur. Ujung pakaiannya masih bernoda darah yang belum kering. Langkahnya stabil, tetapi terlihat jelas kelelahan akibat berhari-hari tidak tidur. Bailey Changqing dan Wudi mengikuti di belakang. Bailey Changqing membawa busur panjang di punggungnya. Tali busurnya bahkan belum sepenuhnya kendur. Inti energi di dada baju perang Wudi berkedip terang redup. Ia menatap Zhang Yi dengan mata yang menyala. Itu adalah kekaguman terhadap seorang yang kuat. Mereka berdiri di depan Zhang Yi, terlalu bersemangat hingga lama tidak berkata apa-apa. Bailey Changqing membuka mulutnya, seolah ingin lebih dulu memaki dengan kalimat, "Dasar kau membuat kami khawatir setengah mati." Tetapi pada akhirnya hanya berubah menjadi satu kalimat lembut. "Syukurlah kau kembali." Zhang Yi memandang mata mereka yang memerah karena kelelahan, lalu mengangguk pelan. "Kalian sudah bekerja keras. 2 tahun telah membawa terlalu banyak hal." Ia tahu setiap orang memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan kepadanya. Tetapi pada saat ini, ribuan kata hanya bisa menyatu menjadi satu kalimat penghiburan sederhana. Kalimat sederhana itu, ketika jatuh ke telinga Deng Shentong, terasa lebih berat daripada pidato heroik apapun. Mengatakan bekerja keras rasanya tidak tepat. Deng Shentong mengusap sudut matanya, memaksa tersenyum. "Setidaknya kami masih hidup. Selama masih hidup, kami masih punya kesempatan menunggumu kembali." Xuanwu perlahan menggerakkan tubuhnya di laut, mendekat sedikit ke garis pantai kota Tianhai. "Kaos, selama 2 tahun kau pergi, masalah di kota Tianhai tidak sedikit. Hanya dengan negara Zebian saja, sudah terjadi puluhan konflik besar dan kecil. Kalau hari ini kau datang sedikit lebih lambat, kurasa aku harus membawa semua orang melarikan diri." Zhang Yi sebelumnya telah menetapkan rencana B. Jika krisis terjadi di sini, mereka akan segera berpindah. Zhang Yi mengangkat pandangannya dan melihat sekeliling kota. Kota ini sudah dipukul hingga agak hancur. Kalau begitu, mari kita bangun kembali dulu. Ia mengucapkannya dengan santai. Suaranya tidak keras, tetapi menekan semua kebisingan di sekitarnya. Detik berikutnya, ia mengangkat tangan dan mengayunkannya. 3.000 gerbang dimensi perlahan terbuka dengan kota Tianhai sebagai pusatnya. Seluruh kota, bersama wilayah laut yang luas, langsung masuk ke dalam kendali Zhang Yi. Benda raksasa pertama ditariknya keluar dari ruang asing. Itu adalah sebuah fondasi raksasa berbentuk cakram. Diameternya hampir 1.000 meter, dengan ketebalan puluhan meter. Seluruhnya terbuat dari logam abu-abu perak yang tidak dikenal. Permukaannya dipenuhi pola gelap yang rumit, dan struktur internalnya begitu kompleks hingga mata telanjang tidak mampu melihatnya dengan jelas. Begitu fondasi itu muncul, semua detektor di seluruh kota Tianhai langsung berteriak bersamaan. Reaksi energi tak dikenal. Gangguan struktur ruang. Koefisien interferensi dimensi tinggi melebihi batas. Deng Shentong mendongak melihat cakram besar yang menutupi sebagian besar langit itu, lalu tak bisa menahan diri untuk membelalakkan mata. "Gila. Kau ini benar-benar membawa pulang satu kota dari Mars." Gemuruh suara bergema di sepanjang garis pantai. Sebuah landasan logam raksasa jatuh dengan tepat di atas zona pertahanan paling hancur di pesisir kota Tianhai. Pemecah gelombang yang sebelumnya runtuh, pada saat bersentuhan dengan tepi landasan itu, langsung diselimuti oleh lapisan cahaya perak putih yang menyebar. Lalu bersama landasan tersebut mengalami perubahan bentuk yang sangat halus.
Retakan menghilang, dan struktur pemecah gelombang yang hancur seolah menyatu ke dalam suatu kesatuan yang lebih maju, lalu disusun kembali. Dari tepi landasan, memanjang keluar sebuah lingkaran tembok kota baru yang berdiri rapat menghalangi seluruh wilayah tepi kota Tianhai. Itu adalah tembok besar garis pantai berwarna perak abu-abu. Struktur pertahanan itu sepenuhnya terbuat dari beton hasil teknologi peradaban Louis Chazé. Dengan keberadaannya, mulai sekarang kota Tianhai akan menjadi salah satu benteng terkuat di dunia. Bahkan, serangan tingkat kesatria pun tidak akan mampu menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Tembok kota itu menjulang tinggi, memantulkan kilau logam dingin di bawah sinar matahari. Permukaannya tidak memiliki ornamen berlebih, hanya lingkaran-lingkaran garis ukiran energi yang sederhana hingga mencapai kesempurnaan. Xuanwu memandang tembok raksasa berwarna perak abu-abu itu dengan tatapan yang langsung berubah serius. Material ini. Ia menepuk tepi landasan dengan cakar kura-kuranya yang besar, merasakan kekokohan yang hampir mendekati mutlak. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena meskipun ia tidak menggunakan banyak kekuatan, sensasi kekokohan itu memberinya perasaan bahwa bahkan serangan penuh kekuatannya pun mungkin sulit menghancurkannya. Material seperti ini, mungkin bahkan dengan serangan penuhku, aku hanya bisa meninggalkan goresan dangkal di atasnya. Kalau tidak dibombardir terus-menerus, sama sekali tidak akan bisa ditembus. Kaos, sebenarnya apa saja yang kau bawa pulang dari Mars? Zhang Yi mengangguk. Ini adalah sesuatu yang bagus yang kutemukan di Mars, peninggalan peradaban tingkat tinggi, peradaban Louis Chazé. Digunakan untuk mempertahankan kota Tianhai. Ini sudah termasuk serangan lintas dimensi. Ia tidak menghentikan tindakannya. Perlu diketahui, di seluruh dunia dalam Mars itu, selama bangunan tersebut bisa dibawa pergi, hampir tidak ada satupun yang ia lewatkan. Menara energi, pangkalan industri, pabrik-pabrik besar. Semua itu sudah siap pakai, tidak mengalami kerusakan apapun. Dan begitu dikeluarkan, bisa langsung digunakan. Bahkan rumah-rumah tempat tinggal warga sipil pun tidak ia sia-siakan. Lagi pula di sana sudah tidak ada yang tinggal, jadi dibiarkan pun hanya akan terbengkalai. Bangunan kedua, ketiga, satu demi satu bangunan dari dunia Mars, ia tarik keluar dari ruang dimensi, seperti balok-balok raksasa, jatuh dari langit dan dengan tepat mendarat di celah-celah kota Tianhai yang telah terkoyak oleh perang. Bangunan-bangunan yang rusak langsung digantikan. Efek visual ini sangat mencengangkan. Semua orang tertegun memandang sebuah kota yang jauh lebih besar sedang dibangun kembali. Ada bangunan yang berbentuk spiral menjulang lurus menembus awan. Ada yang seperti pohon raksasa dari logam dengan cabang-cabang yang dipenuhi bola cahaya. Dan ada pula yang tersusun dari tak terhitung kubus melayang. Setiap kubus berputar perlahan. Setelah mendarat, bangunan-bangunan itu secara otomatis terbuka dan tersambung dengan landasan yang baru saja dipasang, memancarkan gelombang energi berlapis-lapis, lalu menyatu sempurna dengan jaringan pipa bawah tanah kota, serta struktur lama yang sudah ada. Menara pertahanan di sepanjang pantai menjulang dari tanah. Tubuh menara itu padat dan kokoh, sementara di puncaknya melayang sebuah lintasan melingkar. Di atas lintasan itu berputar puluhan bilah cahaya perak. Energi tak dikenal apapun yang mendekat, begitu tertangkap oleh lintasan itu, akan langsung dipotong menjadi serpihan. Di pusat kota, sebuah menara energi yang lebih tinggi menembus lapisan awan. Buah menara, di dalam menara itu, cahaya bintang yang samar perlahan, jatuh dari dimensi yang lebih tinggi, mengalir mengikuti ukiran pada tubuh menara, lalu akhirnya masuk ke pipa-pipa energi di bawah tanah. Seolah-olah mengganti seluruh sistem pembuluh darah kota Tianhai dengan yang baru. Kawasan permukiman yang sebelumnya rusak parah, di tengah tatapan terkejut dan ternganga dari semua orang, sedikit demi sedikit digantikan oleh bangunan dari Mars. Jalan-jalan baru dibangun dari pelat logam dan suatu material elastis berwarna hitam. Material itu mampu kembali ke bentuk semula dengan cepat setelah menerima benturan kuat, mencegah tanah retak, dan menyebabkan kerusakan sekunder saat pertempuran terjadi. Struktur ruang seluruh kota Tianhai setelah bangunan-bangunan ini mendarat secara diam-diam mengalami pergeseran. Ia masih berada di garis pantai wilayah Laut Timur.
Namun kini ia bukan lagi lembaran tipis yang bisa dicabik-cabik oleh tsunami dan ras asing sesuka hati, melainkan sebuah plat baja tebal yang memiliki elastisitas. Siapapun yang ingin datang menyerang lagi, tanpa gigi yang cukup kuat, seluruh giginya sendiri yang akan patah. Deng Shentong menatap dengan mulut ternganga. Apa yang kau lakukan ini? Membawa pulang seluruh warisan satu peradaban. Ia tak bisa menahan diri untuk menggosok matanya. Nenek moyang para Lushase itu pasti sampai mengepul marah di kuburannya. Xuanwu yang berdiri di samping juga menatap dengan mata berbinar. Di balik rasa iri, ia terus berdecak kagum. Gila juga, aku kira kau paling-paling cuma memungut sedikit sumber daya mineral saat pergi. Sekarang setelah kulihat, kau malah membongkar kota mereka seperti balok Lego, lalu membawanya pulang untuk dirakit ulang. Yah! Xuanwu menatap menara-menara tinggi yang baru saja mendarat dan masih melakukan penyesuaian otomatis. Tempurung kura-kura di punggungnya perlahan terbuka. Dengan benda-benda ini, setidaknya dalam waktu dekat, kota Tianhai tidak perlu lagi takut diganggu pasukan negara Zepan. Zhang Yi menata kembali seluruh kota. Dari kota Tianhai yang asli, hanya sebagian bangunan yang dipertahankan, sementara sebagian besar telah digantikan oleh bangunan dari Mars. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota Tianhai berubah total. Bangunan-bangunan ini berasal dari peradaban dengan tingkat yang lebih tinggi. Ia berbicara dengan tenang. Meskipun peradaban itu sudah hancur miliaran tahun yang lalu, bagi negara Huaxu saat ini sudah merupakan kemewahan luar biasa. Bangunan-bangunan ini mampu menahan benturan penuh dari manusia super tingkat kesatria. Mulai sekarang, bahkan jika kota Tianhai menjadi medan perang, ia tidak akan lagi hancur begitu saja seperti sebelumnya. Begitu ia selesai berbicara, banyak orang yang bertanggung jawab atas logistik dan perencanaan pertahanan di dalam kota Tianhai sudah memerah matanya. Mereka lebih memahami daripada siapapun apa arti semua ini. Ini berarti bahwa kota ini akhirnya tidak lagi sekadar benteng sementara yang ditumpuk dari daging dan tulang serta rangka baja kasar, melainkan sebuah benteng sejati yang dapat ditempa berulang kali dalam banyak perang dan tetap mempertahankan keutuhannya. Deng Shentong menghela napas panjang. Rasa lelah di wajahnya seolah-olah tertiup angin dan menghilang. Baiklah, dengan langkahmu ini, kerugian 2 tahun langsung tertutup sekaligus. Selanjutnya, kita harus mulai memikirkan bagaimana menagih kembali utang yang mereka miliki pada kita, sedikit demi sedikit, dari peradaban-peradaban kuno itu. Topik pembicaraan pun berubah, dan ia langsung kembali pada ketajaman seorang komandan. Langkah berikutnya, apa rencanamu? Bagaimana kalau kita panggil dulu para petinggi dari 6 wilayah besar untuk datang dan mengadakan rapat? Bagaimana pembagian hasil dari Mars? Setidaknya 6 wilayah besar juga harus kebagian sedikit. 2 tahun terakhir ini mereka juga tidak mudah. Selain itu, mengenai peradaban kuno, kita juga harus memiliki strategi terpadu untuk menghadapinya. Zhang Yi tidak langsung menjawab. Ia malah memanggil anggota pasukan Fu Ying. Semua kembali dulu, nanti kita bicarakan pelan-pelan. Benteng Tianhai berdiri megah di pusat kota. Zhang Yi tersenyum kepada semua orang dan berkata, "Jangan tegang dulu. Kalian semua istirahat dan rileks sebentar." Otot-otot Deng Shentong dan yang lainnya masih tegang. Baru setelah mendengar kata-kata Zhang Yi itu, mereka sedikit mengendur. Zhang Yi dan yang lainnya, diiringi oleh lebih dari 100.000 warga dan para prajurit, berjalan menuju benteng Tianhai. Ketika mereka memasuki benteng yang bagaikan surga tersembunyi itu, tempat yang selalu hangat dan damai, Deng Shentong dan yang lainnya akhirnya menarik napas panjang. Barulah mereka benar-benar merasa rileks. Zhang Yi duduk dengan tenang di tengah ruang tamu, di atas sofa kulit asli berwarna putih salju. Sentuhan lembutnya membuat tubuhnya perlahan rileks. Orang-orang lain satu persatu duduk di sekelilingnya. Jika tempat duduk tidak cukup, mereka membawa bangku kecil. Yang Xia dan Zhou Haimei pergi menyiapkan minuman hangat dan makanan ringan. Roh Xuanwu melayang di udara. Sementara semua mata tertuju pada Zhang Yi, seolah ada ribuan pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Namun Zhang Yi menundukkan kelopak matanya dan tidak memandang mereka. Akibatnya, semua orang hanya bisa menahan diri
dan tetap diam untuk sementara. Setelah Yang Xia dan yang lainnya membawa minuman hangat serta makanan ringan, semua orang membagikannya lalu meminum minuman hangat itu. Setelah emosi tegang mereka sedikit mereda, barulah Zhang Yi perlahan membuka mulut. Kalian juga sudah melihatnya. Di Mars aku mengalami beberapa hal yang istimewa. Di sana ada sebuah peradaban kuno, dan aku mendapatkan teknologi serta sumber daya mereka. Zhang Yi tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang ia peroleh, dan memang tidak perlu dibicarakan secara terbuka, apalagi karena orang luar seperti Xuanwu masih ada di sini. Roh Xuanwu menatap Zhang Yi. Ia juga memahami bahwa Zhang Yi tidak akan mengatakan terlalu banyak di hadapannya, sehingga ia hanya bertanya, "Sekarang setelah kamu kembali, apa rencanamu?" Membalas dendam pada yang punya dendam, menagih pada yang punya keluhan. Aku memang suka menyerang sasaran yang tampak lemah. Tapi, tatapan Zhang Yi beralih ke Yang Xinxin. Coba ceritakan dulu tentang pihak Runu. Apa yang berhasil kamu gali dari ingatannya? Selama beberapa waktu terakhir, Yang Xinxin terus menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyusun ingatan yang baru saja diperoleh. Mendengar itu, ia mengangkat kepalanya dan cahaya di matanya sedikit mengeras. Kekuatan militer negara Jepang lebih merepotkan daripada yang kita perkirakan sebelumnya. Ia mulai berbicara perlahan. Di antara 3 dewa pilar, kami Musubi sudah mati di tangan kakak Zhang Yi. Yang tersisa adalah Ameno Minakanushi dan Takami Musubi. Indeks kemampuan mereka kira-kira berada di sekitar 58.000 dan 56.000. Keduanya adalah petarung tingkat kesatria standar. Runu pernah melihat mereka bertarung dari kejauhan. Kekuatan seperti itu. Ia berhenti sejenak, dan di matanya terlintas bayangan keterkejutan dari ingatan tersebut. Jika mereka bertarung berdampingan dan bertabrakan secara langsung, kekuatannya setidaknya tidak kalah dari kekuatan tempur puncak Kekaisaran Wuluan. Bahkan di wilayah mereka sendiri, bisa jadi mereka lebih kuat. Kekuatan nasional negara Jepang secara keseluruhan mendekati Kekaisaran Wuluan. Tetapi dalam jumlah petarung kuat, mereka lebih unggul. Xu Pangzi menggosok dagunya dan menghela napas. Itu benar-benar merepotkan. Paman Yu langsung membelalakkan matanya. Apanya yang merepotkan? Justru mereka yang lebih dulu mencari masalah dengan kita. Utang mereka pada kita, masa mau dibiarkan begitu saja? Menurutku, kita langsung saja menyerang. Ia membuat gerakan tangan dengan keras. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menganggap kita sebagai buah kesemek lembek yang bisa diremas. Kali ini kita membela diri secara sah. Bahkan kalau kita memusnahkan mereka, itu masih bisa dianggap masuk akal. Lagi pula dengan kekuatan kita sekarang, 2 orang tingkat kesatria putih juga bukan masalah besar. Indeks kemampuan Zhang Yi memang sekitar 56.000 poin. Namun dengan berbagai cheat, perlengkapan, serta kemampuannya yang luar biasa, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah mencapai tingkat kesatria hitam. Karena itu, semangat Paman Yu saat ini sangat berkobar. Ia merasa mereka akan kembali menyapu bersih negara Jepang, seperti saat menghancurkan klan Zhurong. Liang Yue di sampingnya juga mengangguk. Benar Zhang Yi, kita baru saja kembali dan juga telah memusnahkan banyak pasukan pengguna kemampuan mereka. Semangat kita sedang tinggi. Ayo kita serang sekali lagi dan bersihkan sepenuhnya wilayah Laut Timur ini. Dengan begitu, nanti para nelayan yang melaut tidak perlu khawatir diganggu lagi. Bukankah itu bagus? Lautan sendiri memiliki sumber daya yang sangat melimpah dan juga berkaitan dengan jalur keluar ke Laut Timur seluruh negara Huaxu. Tentu saja tidak mungkin ditinggalkan. Baili Changqing mengencangkan busurnya di punggung dan berbicara dengan suara tenang. Jika dianalisis dari sudut pandang taktis, kerugian negara Jepang kali ini sangat besar. Seluruh pasukan utama yang baru saja mereka kerahkan telah kamu musnahkan dengan satu serangan. Dalam waktu singkat, mereka pasti tidak bisa membangun kembali kekuatan serangan dengan level yang sama. Jika kita melakukan serangan balik sekarang, kita bisa membuat mereka benar-benar tidak siap. Setidaknya kita bisa memaksa garis pertahanan mereka mundur lebih jauh ke laut. Dengan begitu, kita bisa menciptakan zona penyangga bagi pesisir Laut Timur. Beberapa orang berbicara silih berganti,
dengan cepat memaparkan semua keuntungan taktis secara jelas. Namun, Zhang Yi hanya mendengarkan dan tidak langsung menyetujuinya. Ia terdiam sejenak, lalu pandangannya melewati kerumunan orang dan menatap ke arah pantai yang baru saja kembali tenang. Xin, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Zhang Yi meneguk seteguk kopi panas dan meminta pendapat Yang Xin. Dari mulutnya tadi muncul kata merepotkan, yang berarti masalah ini tidak sesederhana yang terlihat. Jelas bahwa negara Jepang tidak hanya memiliki 2 ksatria putih sebagai fondasi kekuatannya. Apa yang kalian katakan memang masuk akal. Yang Xin mulai berbicara perlahan, dengan tatapan dingin yang penuh ketenangan mutlak. Namun, jika negara Jepang berani bertindak sekarang, mereka pasti sudah mempertimbangkan kemungkinan kita kembali. Dalam ingatan Runu, ada beberapa kali diskusi internal mereka. Ada satu faksi yang berharap terus bersabar, menyembunyikan kekuatan utama di bawah pulau-pulau laut, lalu perlahan menguras kekuatan pesisir negara Huaxu dengan taktik gangguan. Faksi lainnya justru berpendapat bahwa selama aku tidak ada dalam waktu lama, sementara negara Huaxu dikelilingi oleh peradaban kuno lain dan berada di bawah tekanan dari banyak arah, mereka harus langsung bertindak. Kali ini, faksi yang kedua menang. Yang Xin melanjutkan. Alasan mereka berani bertindak ada 2. Pertama, mereka sudah menyiapkan sesuatu di Kepulauan Nihong yang khusus ditujukan untuk kakak Zhang Yi. Kemampuan seperti panah nafsu sudah bukan rahasia lagi di kalangan tingkat atas negara Jepang. Mereka sudah membuat persiapan sebelumnya. Karena itu, beberapa rahasia bahkan tidak bisa diakses oleh orang setingkat Runu. Jika kita menyerang secara gegabah, kita pasti akan jatuh ke dalam jebakan yang belum kita ketahui. Zhang Yi mengangguk dalam-dalam menyetujui hal ini. Walaupun ini adalah era para pengguna kemampuan, jangan pernah berpikir bahwa memiliki indeks kemampuan tinggi berarti tak terkalahkan. Sebagian besar kemampuannya sudah bukan rahasia lagi. Selain kemampuan baru yang ia pahami di Mars, kekuatan waktu, ruang, dan dunia bayangan, miliknya sudah terungkap pada konferensi negosiasi 10.000 ras. Bagi seorang pengguna kemampuan, jika kemampuannya ditargetkan secara khusus, kekuatan tempurnya bisa turun dengan kecepatan luar biasa. Misalnya ketika ia pertama kali bertarung melawan 13 Valkyrie bersenjata, pihak lawan menggunakan gelombang getaran ruang untuk mengganggunya, bahkan sampai membatasi penggunaan gerbang dimensi miliknya. Ketika Zhang Yi dulu menyapu bersih negara Zhurong, ia memanfaatkan keunggulan informasi, namun negara Jepang pasti sudah bersiap sejak awal perang. Jika kekuatan kita 2 kali lipat, kita bisa menyerang. Jika 10 kali lipat, kita bisa mengepung. Jika ingin melancarkan serangan saat lawan sudah waspada, kita harus memiliki kekuatan setidaknya 2 kali lipat dari mereka. Dan bahkan jika menang, kemungkinan besar itu hanya kemenangan yang mahal. Hal seperti itu jelas tidak sesuai dengan gaya bertarung Zhang Yi. Yang Xin melanjutkan, kedua, serangan negara Jepang terhadap kota Tianhai bukanlah operasi sepihak. Di sekitar negara Huaxu, masih ada 4 ras peradaban kuno lainnya yang mengincar. Jika kita tidak dapat menaklukkan negara Jepang dalam waktu singkat, kita akan jatuh ke dalam pengepungan 5 negara peradaban kuno sekaligus. Lalu ketika peradaban kuno lain mencium bau darah, mereka juga akan ikut menyerang. Itulah perang yang sebenarnya mereka harapkan. Mendengar hal itu, Paman Yu juga mengerutkan kening. Kalau begitu, menyerang langsung belum tentu berarti kita akan menghancurkan mereka dengan mudah. Justru bisa saja kita masuk ke dalam jebakan mereka. Deng Shentong menundukkan kepala dalam-dalam. Hal ini sebenarnya sudah ia pertimbangkan sebelumnya. Peradaban kuno yang pernah dimusnahkan Zhang Yi sebelumnya, semuanya telah dipersiapkan dalam waktu yang sangat lama terlebih dahulu. Entah itu memanfaatkan keunggulan informasi atau melancarkan serangan mendadak. Hanya ketika pihak lawan tidak berjaga-jaga, barulah mereka dapat disergap tanpa disadari dan ditaklukkan dengan cepat. Namun jika menghadapi sebuah peradaban yang sepenuhnya waspada, siap tempur, dan bahkan secara khusus menyusun strategi untuk menghadapi mereka, maka jangankan menaklukkan lawan, Zhang Yi dan yang lainnya mungkin justru akan menghadapi bahaya besar. Yang Xin mengangguk. Jadi,
jika kita bertindak gegabah sekarang, bagi kita itu bukan keuntungan, melainkan justru membantu mereka menyelesaikan rencana mereka. Karena pihak Mars sudah mendapatkan cukup banyak sumber daya, negara Huaxu untuk sementara waktu bukan lagi kesemek lunak yang bisa diremas sesuka hati. Kalau begitu, kita tidak perlu terburu-buru menunjukkan sikap kepada siapapun. Kita stabilkan dulu posisi kita. Kalau mereka ingin berjudi, biarkan saja mereka terus menunggu dengan gelisah, menantikan serangan kita. Biarkan mereka menunggu sampai mulai meragukan hidup mereka sendiri, sementara kita mempersiapkan semuanya dengan matang. Saat itu tiba, baru kita bergerak. Belum terlambat. Ucapan yang sin-sin ini benar-benar menyentuh isi hati Zhang Yi. Memang pantas disebut keluarga yang telah bertarung bersama selama bertahun-tahun. Ia sangat memahami gaya bertindak Zhang Yi. Zhang Yi sama sekali tidak akan menjadi sombong, hanya karena kekuatannya bertambah besar, dan ia memperoleh banyak senjata serta sumber daya baru. Justru semakin kuat dirinya, semakin berhati-hati ia bertindak, karena rasa hormat dan kewaspadaan di dalam hatinya semakin besar. Setelah mendengar semuanya, Deng Shentong perlahan memperlihatkan sedikit senyuman. Baik juga. Bagi kita, ini pertama kalinya kita tidak perlu terburu-buru membuktikan sesuatu. Kalau sudah punya kepercayaan diri, kita harus belajar memilih waktu dan tempat. Ia lalu bertanya kepada Zhang Yi, "Kalau begitu, kapan kamu berencana mengadakan rapat dengan pihak 6 wilayah besar? Bagaimana membagi sumber daya dari Mars, dan bagaimana membalas dendam terhadap peradaban kuno? Kita tidak mungkin membiarkan mereka terus menebak-nebak." Zhang Yi melirik kota Tianhai yang telah berubah sepenuhnya, lalu menatap garis pertemuan antara laut dan langit di kejauhan. Tidak perlu terburu-buru. Waktu ada di pihak kita. Hari ini semua orang istirahat dulu dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Selanjutnya, biarkan Keran mulai membongkar teknologi peradaban Lusase. Sistem persenjataan kita harus ditingkatkan secara menyeluruh. Kota kita juga akan direnovasi berdasarkan teknologi peradaban Lusase dan para insinyur dari ras Yihen. Setelah semua persiapan ini selesai, barulah kita mengumpulkan para petinggi dari 6 wilayah besar. Pada saat itu, rapat yang diadakan bukan lagi untuk membahas bagaimana bertahan, melainkan bagaimana menyerang. Bagaimana membuat peradaban kuno yang selama ini menganggap kita sebagai kesemek lunak, mulai benar-benar mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka akan dimakan oleh kita. Saat mengatakan itu, pandangannya akhirnya berhenti di langit di atas Laut Timur. Permukaan laut itu, setelah pembantaian barusan, telah kembali tenang di permukaan. Namun semua orang tahu bahwa di kedalamannya masih tersembunyi sesuatu. Zhang Yi menatap laut itu sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Negara Zepan, untuk sementara kita biarkan saja. Setelah aku menyelesaikan urusan di tanganku, baru kita hitung utang ini. Biarkan mereka hidup dengan baik selama beberapa hari ini. Semakin lama mereka hidup, semakin besar rasa takut di hati mereka. Ketika aku memutuskan untuk bergerak, yang akan kuberikan kepada mereka adalah keputusasaan 100%, tanpa kemungkinan melarikan diri sedikit pun. Memotong rumput sampai ke akarnya, meratakan segalanya. Itulah yang disebut balas dendam." Angin laut berembus melewati tembok kota Tianhai yang baru dibangun. Bangunan-bangunan dari Mars memantulkan cahaya logam dingin di bawah sinar matahari. Setelah 2 tahun bertahan dengan susah payah, kota ini untuk pertama kalinya memiliki modal kekuatan yang benar-benar kokoh. Semua orang tahu bahwa sejak saat ini, ritme negara Huaxu tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Api peperangan di langit kota Tianhai telah lama padam. Menara pertahanan dari Mars yang baru saja diturunkan berdiri dengan tenang. Ukiran pola di tubuh menara memancarkan cahaya redup yang berputar, menyelimuti seluruh kota dalam lapisan tirai cahaya yang samar. Salah satu ciri terbesar teknologi lintas zaman adalah kecepatan. Tanpa memerlukan tenaga manusia, pasukan besar makhluk mekanis hanya dalam waktu 1 hari telah menyelesaikan renovasi kota Tianhai. Kokoh dan tangguh, kota benteng terkuat dalam sejarah generasi ke-6 umat manusia pun lahir. Zhang Yi menarik kembali pandangannya,
lalu berbalik dan mengangguk kepada Deng Shentong serta Xuanwu. Semua orang istirahatlah dengan baik. Pasukan Fuying kembali ke formasi. Semua orang di kota Tianhai harus tidur nyenyak dan makan dengan baik. Lingkaran hitam di bawah mata Deng Shentong menunjukkan sedikit kegelisahan. Kita tidak boleh lengah. Kalau kita semua beristirahat, bagaimana jika musuh tiba-tiba menyerang? Urusan menjaga kota serahkan saja kepada mereka. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke garis pertemuan laut dan langit di kejauhan. Di wilayah yang seharusnya kosong itu, perlahan muncul garis-garis cahaya biru yang tipis. Garis cahaya itu tampak seperti rel yang ditarik dari kehampaan. Itulah pemandangan ketika gerbang dimensi Zhang Yi terbuka. Detik berikutnya, satu persatu sosok dingin keluar dari gerbang tersebut. Tubuh mereka lebih ringkas dibandingkan model lama prajurit baja dari ras Changyuan. Garis keseluruhannya lebih sederhana, dengan cangkang terbuat dari logam perak gelap. Pada bagian sendi tertanam cincin energi biru muda, sementara bagian mata hanyalah satu garis cahaya panjang yang melintang di kepala. Di dalam setiap tubuh itu, beroperasi logika dingin dari peradaban mekanis dunia dalam Mars. Robot Lue Shaze, Zhang Yi membawa pulang lebih dari 3.000 unit benda ini dari Mars, dan kini semuanya telah sepenuhnya diperbaiki oleh Lu Kran. Namun yang dikeluarkan untuk digunakan saat ini hanya 50 unit saja. Karena setiap robot Lue Shaze memiliki kekuatan tempur yang setara dengan seorang manusia super tingkat Epsilon dan konsumsi energinya sangat besar, Zhang Yi harus menggunakannya dengan sangat hati-hati. Walaupun sekarang ia telah memperoleh lebih dari setengah sumber daya dari seluruh planet Mars, ia tetap tidak akan menyia-nyiakan satu pun sumber daya. 50 robot Lue Shaze sudah cukup untuk menjaga seluruh kota Tianhai. Mereka berpatroli di sepanjang tembok kota yang baru dibangun. Langkah mereka seragam, gerakan mereka presisi. Tak terhitung drone pengintai kecil terlepas dari tubuh mereka, seperti kawanan burung elektronik abu-abu, menyebar ke wilayah udara ratusan kilometer di sekitar kota Tianhai, menenun kembali jaringan pengawasan yang lebih rapat. Melihat pemandangan itu, Xuanwu tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut lebar-lebar. Makhluk-makhluk itu memberiku perasaan agak menakutkan. Mendengar kata menakutkan keluar dari mulut kekuatan tempur nomor 1. Wilayah Laut Timur jelas bukan hal yang biasa. Namun Xuanwu berkata jujur. Robot-robot Lue Shaze itu membuatnya mencium aroma bahaya. Zhang Yi juga berkata dengan tenang. Makhluk-makhluk itu, jika bertarung sendirian, kira-kira hanya setara dengan manusia super tingkat Epsilon pemula, dengan indeks kemampuan sekitar 10.000 lebih. Namun semakin banyak jumlah mereka, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Jangan salah paham, ini bukan sekadar 1 tambah 1, sama dengan 2. Seiring bertambahnya jumlah mereka, peningkatan kekuatan tempur mereka bersifat eksponensial. Mereka akan terus berevolusi selama pertempuran berlangsung dan kerja sama di antara mereka sempurna. Karena itu, mereka mampu menghasilkan efek 1 tambah 1 lebih besar daripada 2. Mendengar hal itu, Xuanwu tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Tiba-tiba aku merasa, kita ini seperti manusia primitif saja.